Jadi mereka harus menemukan pembenaran baru. Mencari pembenaran baru untuk kekuatan Amerika menjadi semacam lelukon, kebutuhan akan musuh baru. Kita harus menemukan musuh baru. Orang-orang berulang kali mengatakan, setengah bercanda, bahwa mereka merindukan perang dingin. Tapi itu hanya setengah bercanda karena mereka memang merindukan perang dingin dan mereka ingin menciptakannya kembali. Jelas, jika Anda mencari musuh, pada akhirnya Anda akan menemukan musuh. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya. Ini Pascal Lotas dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya bersama seorang cendekiawan hebat dari University of Arizona. Saya berbicara dengan Profesor David Gibbs, seorang profesor sejarah yang menulis banyak buku penting yang membantu kita memahami Amerika Serikat kontemporer. Di antaranya, Revolt of the Rich, How the Politics of the Mindso Peace Widened America's Class Divide. Dan yang ingin kita fokuskan hari ini secara khusus adalah First Do No Harm, Humanitarian Intervention and the Destruction of Yugoslavia. Pertama, kita akan membahas tentang kaum neokonservatif dan keinginan abadi mereka untuk intervensi kemanusiaan. Jadi David, selamat datang. So, David, welcome. Navracevo, through with restepped with a meetime. Well, thank you very much for taking the time. You had Terima kasih banyak telah meluangkan waktu. Anda pernah memiliki segmen yang luar biasa beberapa tahun lalu di Universitas Oxford. Anda berdebat dengan salah satu kepala strategi intervensi pada waktu itu, dan kita akan membahasnya di segmen kedua secara khusus. Namun, salah satu hal terpenting di sini adalah bahwa Anda memiliki gambaran yang sangat jelas tentang garis pemikiran ini di Amerika Serikat, yang sering kita bicarakan juga di saluran ini, yaitu kaum neokonservatif, gerakan neokonservatif, dan seluruh, perang mereka dalam istilah sederhana. Bisakah Anda mungkin memberitahu kami sedikit lebih banyak tentang kaum neokonservatif dan dari mana asal mereka? Neokonservatisme, seperti yang disebutkan, benar-benar telah menjadi ideologi dominan dari kebijakan luar negeri. Pertama di Amerika Serikat, dan sekarang cukup jelas di Eropa juga, hampir sampai pada titik di mana ia tidak memiliki penantang, setidaknya untuk saat ini. Inti dari neokonservatisme untuk kebijakan luar negeri adalah semacam militerisme ekstrem dan ketergantungan pada kekuatan militer, serta pengurangan atau meremehkan negosiasi dan keyakinan bahwa kekuatan militer yang cukup akan menyelesaikan masalah, akan menyelesaikan hampir semua masalah internasional besar. Kebutuhan akan kekuatan militer sebenarnya lebih merupakan pertanyaan sikap, bahwa Amerika Serikat begitu kuat, NATO begitu kuat, sehingga hanya pertanyaan kemauan dan keteguhan ideologis di antara para pembuat kebijakan yang benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan. Ini sekarang sedang diuji sepenuhnya di Timur Tengah, dan bahkan lebih dramatis di Ukraina. Sekarang, asal-usul. Nah, haruskah saya berhenti dan membahas asal-usul ideologi ini, atau apakah Anda ingin pose pertanyaan, Gerard? No, please. Tidak. Tolong. Usulnya. Saya pernah berbicara dengan Michael Brenner di saluran ini, dan dia membicarakan asal-usulnya, tentang Maxine Smrek yang berasal. Nah, asal-usulnya jelas ada di tahun 1970-an, dan konteksnya adalah kegagalan Amerika di Vietnam, yang disebut Sindrom Vietnam. Secara khusus, Amerika kalah dalam perang di Vietnam, dan akhirnya memang kalah dalam perang di Vietnam. Bagi kekuatan besar untuk kalah dalam perang sangat merusak dan memalukan, dan itu menyebabkan kerusakan besar pada kredibilitas Amerika di seluruh dunia. Maksud saya, tidak ada sekutu Amerika yang bersedia mendukung Amerika Serikat. Bukan Inggris, menenad, tidak bestreamit soal tempur ke Vietnam. A strength thafa, di Ukraina they don't through berade. Umonin, and Brod, a right Dioris boards as roper. Generally speaking, the war was extremely unpopular in Europe. There was much greater independence, I should add, in Europe. Ada kemandirian yang jauh lebih besar. Saya harus menambahkan, di Eropa daripada yang ada saat ini, di antara hampir semua kekuatan Eropa.
Anda tahu, hari ini tampaknya kekuatan Eropa melakukan apapun yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Itu tidak terjadi sebelumnya selama Perang Dingin, dan Vietnam adalah demonstrasi dramatis dari hal ini. Lebih dari itu, saya ingat saat kuliah mendengar pidato oleh Harold Wilson yang pernah menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam pidatonya, saya ingat dia mengatakan bahwa pada tahun 1960-an, dia dimohon oleh Presiden Johnson untuk mengirim hanya satu kon simbolis Inggris untuk berparade di sekitar Saigon dan menunjukkan dukungan Inggris untuk perang tersebut. Dan dia dengan tegas menolak, dan itu mencerminkan fakta bahwa perang sedang kalah dan tidak ada yang ingin terlibat dalam kekalahan perang. Jadi ada hal itu. Sekarang, di dalam negeri, kerusakannya bahkan lebih besar karena lembaga kebijakan luar negeri, militer, CIA, kepresidenan, dan semua lembaga pemikir terkait yang kita sebut sebagai lembaga kebijakan luar negeri di Amerika, semuanya telah kehilangan kredibilitas secara besar-besaran akibat Perang Vietnam karena ketidakmampuan perang dan semua laporan tentang kebrutalan. Ada laporan tentang pembantaian My Lai, di mana pasukan AS membantai 500 orang, kebanyakan wanita dan anak-anak, tanpa perlawanan sama sekali. Dan kemudian ada Pentagon Papers, rilis sejarah Pentagon, yang ditulis secara rahasia oleh Pentagon sendiri, yang dibocorkan oleh orang dalam Pentagon yang merasa terganggu oleh nuraninya, Daniel Ellsberg. Saya ingat saat tumbuh dewasa sangat mengaguminya. Dia membocorkan Pentagon Papers ke New York Times. Untuk memparafrasekan apa yang dikatakan Ellsberg sendiri, itu menunjukkan bahwa 4 presiden Amerika, satu demi satu dari Truman hingga Johnson, berbohong dan membosol dan bohong. Itulah ungkapan yang dia gunakan, berbohong dan berbohong dan berbohong. Dan semua ini sangat merusak kemampuan Amerika untuk memproyeksikan kekuatan di luar negeri. Ada penurunan pengeluaran militer ke tingkat terendah selama Perang Dingin. Senat mengadakan sidang tentang Badan Intelijen Pusat di bawah Senator Frank Church, yang merupakan sidang investigasi nyata yang mendapat perhatian besar. Dan Anda tahu, mereka mengungkapkan berbagai hal yang sangat mengganggu tentang CIA, penggulingan pemerintahan, perang rahasia, pembunuhan, berbohong kepada publik, spionase ilegal terhadap warga negara Amerika. Dan Anda tahu, semua ini berarti bahwa lembaga-lembaga utama kebijakan luar negeri dan keamanan domestik seperti FBI kehilangan kredibilitas. Semua ini melemahkan kemampuan Amerika untuk bertindak sebagai negara adidaya dan memproyeksikan kekuatan ke luar negeri di belahan bumi selatan. Negara-negara dunia ketiga seperti yang biasa kita sebut, secara terbuka bertindak tidak hormat dan konfrontatif terhadap Amerika Serikat dan juga terhadap perusahaan-perusahaan Amerika. Saya harus menambahkan. Dan inilah konteksnya. Neokonservatisme adalah reaksi terhadap hal ini. Ada serangkaian kepentingan yang sudah mapan. Nah, Teo-konservatif. Designate is neo, pemas drama mantan liberal. Berapa for stage nami bro. Even had leftist associations in their youth. A number of them came from Trotskyist backgrounds during the 19th. Sejumlah dari mereka berasal dari latar belakang Trotskis pada tahun 1930-an. Dan mereka sangat terganggu oleh kurangnya rasa hormat terhadap lembaga kebijakan luar negeri. Mereka kebanyakan adalah akademisi dan penulis yang lebih tua. Beberapa di antaranya adalah penulis top di negara ini, yang sebenarnya sering dikaitkan dengan tujuan liberal di masa lalu. Mereka bergerak ke kanan. Mereka juga bergerak ke kanan dalam kebijakan domestik, tetapi dalam kebijakan luar negeri, mereka memberikan kontribusi. Ada seorang senator dari negara bagian Washington, seorang Demokrat bernama Henry Jackson, dikenal sebagai Scoop Jackson, dan dia adalah tokoh kuis Senat. Dia memiliki staf di bawahnya yang terdiri tokoh-tokoh terkemuka. Dia sendiri bukan seorang intelektual, tetapi dia memiliki intelektual di bawahnya, kaum neokonservatif yang memberikan dasar ideologis untuk program politik yang dia dorong di Senat dengan dampak besar. Dan ini didanai secara besar-besaran oleh kompleks industri militer dan juga oleh perusahaan-perusahaan besar
yang melihat penurunan proyeksi kekuatan AS di luar negeri sebagai ancaman besar terhadap kepentingan mereka. Maka kampanye pengaruh besar-besaran ini diluncurkan oleh mereka melalui serangkaian kelompok lobi yang bertujuan menggeser tidak hanya kebijakan ke arah yang lebih militeris, tetapi juga seluruh iklim opini dan diskusi. Ini yang saya sebut lobi mendalam. It's what I call deep lobbying. We don't just lobby the government, you lobby everything. Kami tidak hanya melobi pemerintah, Anda melobi segalanya, dan Anda mengubah iklim opini, dan itu sangat berhasil. Pada akhir dekade, di bawah kepresidenan Carter, terjadi pergeseran mendasar dari hal-hal seperti détente. Ada kebijakan détente untuk memiliki hubungan kerjasama dengan Uni Soviet, terlibat dalam pertukaran ekonomi dengan mereka, memiliki perjanjian senjata nuklir, perjanjian pembatasan senjata strategis, dan sebagainya. Semua ini pada dasarnya berakhir pada akhir tahun 70-an. Neokonservatisme kemudian menjadi ideologi dan kebijakan dominan. Pertama di paruh kedua kepresidenan Carter, dan kemudian selama kepresidenan Reagan dan hingga akhir Perang Dingin. Sekali lagi, ini didasarkan pada gagasan tidak ada negosiasi secara umum dan penggunaan kekuatan militer seintimidasi militer sebanyak mungkin. And military intimidation as much as possible. Dan, Anda tahu Senator Jackson sendiri meninggal serangan jantung pada tahun 1943. Tetapi para pembantu utamanya, orang-orang seperti Richard Pearl dan Paul Wolfowitz, mencapai posisi puncak di Pentagon selama kepresidenan Reagan. Mereka menyebut diri mereka Demokrat Scoop Jackson yang menjadi Republik Scoop Jackson. Kaum neokonservatif berpindah-pindah antara kedua partai politik, masuk dan keluar, tergantung mana yang lebih menguntungkan dari sudut pandang mereka. Dan ini menjadi ideologi dominan di kedua partai dalam tingkat yang besar. Dan ini membalikkan sindrom Vietnam. Ini membalikkan kebijakan yang terkait dengan sindrom Vietnam yang mereka sebut kelemahan. Saya pikir, sebagian besar melalui taktik menakut-nakuti, meyakinkan publik. Maksud saya, elemen kunci di sini. Ada sejumlah peristiwa yang disebutkan. Salah satunya adalah Revolusi Iran, yang oleh banyak orang dikaitkan dengan Uni Soviet. Meskipun itu tidak masuk akal, karena jika Anda benar-benar melihat apa yang terjadi dalam Revolusi Iran, Republik Islam yang baru sangat anti-komunis dan anti-Soviet. Mereka menekan Partai Komunis, Partai Tudeh di Iran. Namun demikian, dalam semacam histeria yang terkait dengan Revolusi Iran, ada banyak histeria di Amerika Serikat. Nuansa ini hilang. Peristiwa yang bahkan lebih penting adalah invasi Soviet ke Afghanistan, yang menurut saya benar-benar mengubah segalanya secara total. Dan itu terjadi pada akhir tahun 1979. Haruskah saya menjelaskan lebih detail tentang Afghanistan? Atau apakah ingin mengajukan pertanyaan? Apakah Anda ingin menyela sesuatu? Ya, saya punya pertanyaan, yaitu tentang elemen yang Anda sebutkan, bahwa kaum neokon sejak tahun 70-an berhasil berpindah antara Demokrat dan Republik. Apakah ini sesuatu yang mereka pertahankan hingga hari ini? Dan dari semua yang Anda katakan kepada saya, ketidakmampuan atau penolakan untuk bernegosiasi, jika itu adalah elemen inti dari neokonservatisme, maka itu terdengar sangat-sangat mirip dengan gagasan Donald Trump tentang perdamaian melalui kekuatan. Dan have a more demonstrating setelah tahun 1970-an tidak didominasi oleh neokon. Tidak benar. Saya pikir Trump sendiri skeptis. Saya melihat banyak bukti selama 8 tahun terakhir tentang skeptisisme Trump terhadap neokonservatisme. Awalnya, ketika dia mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2015, salah satu posisinya adalah hubungan yang lebih baik dengan Rusia, menolak posisi utama neokonservatif, yaitu konfrontasi dan kemungkinan perang dengan Rusia. Tapi dia sangat skeptis terhadap hal itu. Dan saya pikir dia tetap skeptis. Itu walau kera, dia mempekerjakan berbagai aksi Malm Fushad between si mita. Dia mempekerjakan sejumlah tuah kuntita yang stasna percaya dengan neokonservatif, oleh masa kepresidenannya. Dia akan memasuki Marco Rubio, khususnya, sebagai Menteri Luar Negeri. Dan dia melakukannya.
Saya pikir salah satu masalah yang Anda hadapi adalah bahwa lembaga kebijakan luar negeri sangat dipengaruhi oleh neokonservatisme, sehingga sebenarnya tidak banyak alternatif untuk itu. Maksud saya ada beberapa. Saya pikir Anda mungkin pernah mengundang orang-orang seperti Jeffrey Sachs dan John Mearsheimer di acara Anda, tetapi ini adalah pengecualian yang jarang. Jadi jika Anda menginginkan orang-orang yang dianggap sebagai pakar kebijakan luar negeri dengan pengalaman, secara umum, mereka sebagian besar telah menerima ideologi neokonservatif. Sangat mengesankan bagaimana mereka benar-benar memiliki, kita kadang-kadang mendengar ungkapan perjalanan panjang melalui institusi. We hear the phrase sometimes the long march through the institutions. The neocons have done this with great success. Kaum neokonservatif telah melakukan ini dengan sangat sukses, dan mereka secara mendasar telah mengubah cara berbicara tentang kebijakan luar negeri ke arah yang jauh lebih keras. Satu poin lagi tentang ini secara umum sebelum saya pergi. Afghanistan adalah poin penting, karena inilah yang benar-benar memperkuat ideologi neokonservatif. Ini juga menetapkan presiden untuk Ukraina. Namun, satu poin yang ingin saya catat terlebih dahulu adalah apa yang saya sebut Israelisasi neokonservatisme, di mana ini adalah periode ketika Israel mulai dihormati sebagai kekuatan militer. Secara khusus, yang mereka lihat adalah perang tahun 67, di mana Israel berperang dengan 3 tetangga Arab ketiganya dalam 6 hari. And defeated all 3 in 6 days. And there's no doubt, Dan tidak diragukan lagi, maksud saya, ada sisi Arab serta sisi Israel dalam perang ini. Jadi saya tidak akan membahas aspek itu. Yang ingin saya catat adalah kinerja militer Israel sangat mengesankan dalam perang itu. Tidak diragukan lagi. Dan saya pikir banyak orang di Amerika Serikat, dimulai dengan Senator Jackson sendiri, melihat Israel sebagai model tentang apa yang seharusnya dilakukan Amerika Serikat. Ini adalah periode ketika AS kalah dalam perang di Vietnam. Israel tampaknya menunjukkan kepada Amerika Serikat bagaimana benar-benar menangani negara-negara dunia ketiga yang bersifat konfrontatif, dan mereka sangat efisien dalam menanganinya. Begitulah tampaknya pada saat itu setidaknya. Dan jadi, saya pikir ada gagasan tertentu bahwa Israel akan menunjukkan kepada kita cara untuk melampaui sindrom Vietnam. how to get beyond the Vietnam syndrome. And also another point is the Israelis, generally speaking. Dan juga, poin lainnya adalah orang Israel. Secara umum, ini tidak 100% benar. Tetapi secara umum, mereka cenderung meremehkan negosiasi dengan tetangga Arab mereka. Sekali lagi, kekuatan militer menyelesaikan masalah. Netanyahu adalah puncak dari seluruh ide itu. Tetapi saya pikir, secara umum, itu telah menjadi posisi Israel untuk sebagian besar. Ada pengecualian. Kita sekarang tahu tentu saja, Israel bernegosiasi dengan Mesir untuk mengakhiri pendudukan Israel di Sinai. Namun, untuk sebagian besar, mereka memiliki preferensi yang sangat kuat untuk perang, dan khususnya untuk perang ofensif. Maksud saya, militer Israel, satu hal yang mereka lakukan, jika Anda adalah orang militer dan Anda telah pergi ke salah satu akademi layanan, West Point atau Annapolis atau Sandhurst di Inggris atau Saint Cyr di Prancis, Anda dilatih dalam apa yang disebut kultus ofensif. Persimaris di semiliter semacam, memeras dan ngarian misto milis ruga. And defeat the enemy through offensive. A weak officer defends. Seorang perwira yang lemah bertahan, Anda tahu, dan orang-orang Israel sangat berorientasi ofensif, dan itu sangat menarik bagi personel militer. Jadi saya pikir itu menawarkan model untuk apa yang bisa menjadi Amerika Serikat. Dan itu menjadi gagasan kaum neokonservatif. Ada banyak perdebatan di Amerika Serikat tentang apakah Israel mengendalikan kebijakan luar negeri Amerika atau Amerika mengendalikan Israel. Sangat sulit untuk membedakan sebenarnya. Ini seluruh gagasan Israel ada dalam pemerintahan AS. Itu saran hidup dan didasarkan pada pengalaman Israel. And it's based upon the experience of Israel. I do want to go forward. Saya memang ingin melanjutkan dalam garis waktu, tetapi saya memiliki satu poin lagi yang ingin saya tanyakan atau pengamatan untuk ditambahkan di sini. Yaitu saya juga telah berdiskusi dengan Arthur Moini dan Chris Mott tentang asal-usul kebijakan luar negeri AS. Dan mereka menelusuri ide kebijakan luar negeri AS ini bahkan hingga ke Washington dan Jefferson. Kaum Washingtonian berpikir bahwa, Anda tahu, Amerika Serikat yang muda tidak menyebarkan agama, tidak pergi ke luar negeri. Dan seperti yang dikatakan John Quincy Adams,
Kita tidak mencari monster di luar negeri, bukan? Kemudian Anda memiliki kaum Jeffersonian yang jauh lebih intervensionis sejak awal. Pencerahan, kita perlu melaksanakannya. Kita adalah eksperimen bangsa pertama yang perlu mengubah dalam citranya. Apakah menurut Anda adil untuk mengatakan bahwa kaum neokonservatif mewarisi aliran cara Amerika Serikat memandang dirinya sebagai model, dan bagaimana ia menerapkan kembali dirinya di luar negeri? Atau apakah Sayudi terlalu jauh? Mereka tentu saja mempresentasikan diri mereka dalam istilah ideologis seperti yang Anda gambarkan, sebagai pewaris Jefferson dan bahkan lebih lagi kepada Woodrow Wilson. Mereka menekankan idealisme dan kebutuhan untuk mengekspor demokrasi Amerika. Demokrasi itu baik, dan AS akan melalui kekuatan militer mendirikan demokrasi di dunia dan melindungi orang-orang dari para diktator. Kemudian, mereka mengembangkan konsep hak asasi manusia, yang akan saya bahas. Ini rambling secara sinis. Saya akan mengatakan itu. Steve Kao restats din investering berkemaiskan dan kemajuan institusional, through the McMorris Inuslig, the Brigwedge di luar negeri. Saya pikir penekanan pada ideologi dalam hal altruisme sebagian besar adalah untuk hubungan masyarakat. Setidaknya pada awalnya. Dan kita tahu ini karena pada awalnya kaum neokonservatif awalnya menekankan kekuasaan dan kebutuhan Amerika untuk menggunakan kekuasaan untuk membelah kita dari agresi komunis. Tetapi juga kita adalah kekuatan besar dan kekuatan besar memproyeksikan. Jadi mereka kebanyakan mengambil sudut pandang ultra realis, bisa dikatakan. Meskipun orang-orang seperti John Mearsheimer akan mencatat bahwa mereka cenderung mengabaikan kehati-hatian. Seorang realis serius, menurut pandangannya, berhati-hati, sedangkan kaum neokonservatif sama sekali tidak berhati-hati. Tetapi kekuasaan benar-benar yang mereka tekankan, setidaknya secara pribadi dan sampai batas tertentu secara publik. Namun, mereka menyadari secara pribadi bahwa ada keinginan publik yang sangat kuat untuk kebijakan luar negeri yang berfokus pada hak asasi manusia. Dan mereka menyadari bahwa mereka dapat menggunakan itu secara efektif sebagai pembenaran untuk proyeksi kekuatan Amerika di luar negeri. Secara pribadi, salah satu tokoh konservatif utama dari New York, Daniel Patrick Moynihan, yang merupakan profesor di Harvard dan kemudian menjadi senator dari negara bagian New York, Mantan Munal, sebagai pengifir hadat baru pada hak-hak PPW ini atau lesnya sia ita, senjata terhasiyor. Mendesur memayat bahwa bitin di bekasi yang berarti. For resija beti freely through bulan lestith. He was speaking in the 70s when he wrote that. And again, this is something said privately. Dan sekali lagi, ini adalah sesuatu yang dikatakan secara pribadi. Jadi saya pikir mereka melihatnya sebagai senjata rahasia mereka. Sejak akhir Perang Dingin, dan sebenarnya dimulai pada akhir tahun 70-an, kaum neokonservatif mulai menggunakan retorika moral, mengklaim bahwa Amerika memiliki tujuan moral untuk menggunakan kekuasaan di luar negeri. Namun saya pikir itu lebih merupakan alasan propaganda yang cerdik daripada motivasi yang otentik. Setidaknya awalnya seperti itu. Secara umum, ketika orang mulai menggunakan propaganda dalam jangka waktu yang lama, mereka mulai mempercayainya sendiri. Itu mungkin saja terjadi. Namun saya tidak berpikir ada keraguan bahwa pada awalnya itu hanyalah manuver strategis dari pihak mereka dan bentuk hubungan masyarakat yang cerdik. Semuanya saling berkaitan karena pada akhirnya sebuah ideologi perlu masuk akal pada beberapa tingkat. Biasanya mereka terpecah pada tingkat lain, tetapi setidaknya secara dangkal mereka perlu masuk akal. Dan sekarang, ketika kita melangkah maju, maksud saya, Afghanistan dan kemudian tahun 1980-an, dan Reagan terkenal mengatakan, ya, kita akan mengalahkan Uni Soviet dalam pengeluaran. Dan narasi ini melekat, terutama setelah Uni Soviet runtuh. Meskipun Jack Matlock, duta besar AS terakhir untuk Uni Soviet, terus menekankan bahkan hingga hari ini, bahwa mereka merundingkan akhir Perang Dingin, yang sebenarnya, dalam arti tertentu, sangat anti-neokon, bukan? Dan kemudian keruntuhan terjadi 2 tahun kemudian karena alasan yang terkait tetapi berbeda.
years later for related but different reasons. Well, do you want me to go Nah, into the, apakah Anda ingin saya membahas transisi keluar dari Perang Dingin? Silakan ya. Oke, maksud saya, kita tahu bahwa Uni Soviet mengalami masalah serius secara internal, dimulai pada awal tahun 70-an. Tingkat produktivitas mereka secara ekonomi menurun. Sebenarnya, mereka memiliki beberapa keberhasilan ekonomi hingga tahun 1970. Namun setelah tahun 1970, dunia komunis sebagian besar mengalami kemunduran, termasuk di Eropa Timur. Korea Utara, anehnya juga mengalami kemunduran tertentu. Dan sistem ekonomi berfungsi jauh kurang dinamis dan kurang efektif dibandingkan sebelumnya. Dan saya pikir itulah yang lebih dari segalanya yang menjatuhkan Uni Soviet. Faktor lain, secara kebetulan, adalah bahwa harga energi menurun pada pertengahan 80-an di seluruh dunia karena konservasi. owing to conservation, and the major export of the Soviet Union. Dan ekspor utama Uni Soviet dan hari ini Rusia adalah minyak dan gas. And so I think economic Jadi itu juga tidak membantu. Dan saya pikir faktor ekonomi lebih dari apapun menyebabkan berakhirnya Uni Soviet dan membuatnya pada dasarnya tidak layak sebagai sistem. Reagan akhirnya menerima gagasan bahwa Gorbachev adalah seseorang yang bisa diajak berurusan. Tidak diragukan lagi, Gorbachev sangat ingin mengakhiri Perang Dingin. Saya pikir mungkin dia melakukannya karena dia benar-benar takut dengan perang nuklir. Tetapi yang lebih penting, saya pikir dia sangat menyadari fakta bahwa Uni Soviet tidak bisa lagi menanggung tingkat pengeluaran militer yang sangat tinggi ini, mengingat masalah ekonominya. Jadi dia ingin mengakhiri Perang Dingin untuk memungkinkannya mengalihkan sumber daya ke ekonomi domestik. Anda bisa mengatakan, dia ingin mengikuti kebijakan, lebih memilih kesejahteraan daripada senjata. Dan dia ingin mengakhiri Perang Dingin untuk memungkinkan hal itu terjadi. Dan sangat luar biasa betapa damainya dia. Pada tahun 1986, di konferensi Reykjavik, dia mengusulkan perlucutan senjata nuklir bilateral dengan Amerika Serikat. Dan kita mungkin bisa memiliki dunia yang bebas nuklir. Reagan awalnya, sejauh yang saya pahami, setuju dengan ini. Dia mungkin melakukannya sebagian karena dia mengalami penurunan kognitif selama periode ini. Tetapi para pembantunya membawanya ke samping dan memberitahunya bahwa tidak masalah apa yang dilakukan Uni Soviet. Uni Soviet bisa melucuti senjata, tetapi AS tidak pernah bisa melepaskan senjata nuklir. Dan jadi itu diblokir, ide denuklirisasi. Namun, Perang Dingin memang berakhir. Tembok Berlin secara efektif dibongkar untuk semua tujuan praktis pada November 1989. Dan itu sering dianggap dengan tepat sebagai akhir efektif dari Perang Dingin. Uni Soviet sendiri berakhir 2 tahun kemudian. Anda benar-benar memiliki perubahan dramatis di sini, yaitu seluruh pembenaran untuk kekuatan Amerika telah berakhir. Ini adalah masalah nyata, dan ada 2 hasil dari ini. Di Amerika Serikat, kursurabgurades mithi humanik stepan hawik milang. Dan kaum neokonservatif secara khusus bersikeras bahwa ini membenarkan pandangan dunia mereka secara keseluruhan, bahwa orang lain berpikir bahwa kebijakan Carter-Reagan terlalu konfrontatif. Saya menyebutnya Carter-Reagan karena orang selalu mengaitkan semua kebijakan ini dengan Reagan. Itu tidak benar. Mereka dimulai dengan Carter. Hampir semua yang kita kaitkan dengan Reagan, ya, itu berlebihan. Sebagian besar perubahan kebijakan utama yang kita kaitkan dengan Reagan dalam kebijakan luar negeri dimulai dengan Carter di 2 tahun terakhirnya, terutama di tahun terakhirnya. Namun demikian, kaum neokonservatif bersikeras bahwa pergeseran garis keras menuju konfrontasi dan kesediaan untuk menerima risiko tertentu dari perang nuklir telah membuahkan hasil. Dan Amerika Serikat menang secara asimetris, tanpa kehilangan personel Amerika. Tentu, kita hampir mengalami perang nuklir beberapa kali, terutama pada tahun 1993, ketika latihan Able Archer hampir memicu perang nuklir secara tidak sengaja. Namun demikian, kita tidak mengalami perang nuklir dan AS menang begitu saja. Dan ini menunjukkan bahwa kita benar selama ini. Ini memberikan dorongan besar bagi neokonservatisme
dan seluruh gagasan bahwa Amerika Serikat sekarang pada dasarnya berada dalam posisi untuk mengendalikan dunia. Atau begitulah yang kita pikirkan. Amerika Serikat tidak memiliki penantang yang efektif setelah Uni Soviet bubar. China belum mendekati seperti sekarang ini. Rusia berada dalam kondisi ekonomi yang sangat lemah. Mereka masih memiliki senjata nuklir, tetapi militernya hampir tidak berfungsi. Ekonominya mengalami depresi yang dalam, Padan. Dan jadi, and a deep depression in the early 90s. Yeah, The United States, yeah, go ahead. Tapi bukankah itu juga menyebabkan krisis baru bagi kaum neokonservatif lagi? Karena mereka perlu membenarkan kembali pendekatan itu di satu sisi, dan di sisi lain, ada aliran lain yang pada saat yang sama di tahun 80-an menjadi sangat populer. Pertama di dalam AS dan kemudian di luar, yaitu neoliberalisme, dan seluruh gagasan tentang restrukturisasi ekonomi berdasarkan model pasar bebas AS yang sangat khusus. Itu kemudian juga memasuki tahun 1990-an, mulai menimbulkan kekacauan di Rusia dan bekas wilayah Soviet. Bisa Anda memperkenalkan itu sedikit? Again, can you maybe talk to that a bit? My book, Revolt of the Rich, notes that buku saya, Revolt of the Rich, mencatat bahwa lobi-lobi yang sama yang melobi untuk perubahan kebijakan luar negeri juga melobi secara bersamaan untuk perubahan radikal dalam ekonomi, menjauh dari ekonomi terkelola. Semacam ekonomi Keynesian dari periode sebelumnya, dari New Deal yang diperluas di Amerika Serikat, mendukung semacam ekonomi Milton Friedman, Friedrich von Hayek, yang memang diterapkan di Amerika Serikat menjelang akhir kepresidenan Carter, bersamaan dengan perubahan kebijakan luar negeri, dan sampai batas tertentu di Eropa, terutama di Inggris tentu saja di bawah Thatcher, dan kemudian semakin diterapkan di Rusia. Misi bantuan ekonomi Amerika memberlakukan terapi kejut di Rusia, transformasi radikal ke kapitalisme tanpa bantuan ekonomi signifikan dari Amerika Serikat. Dan itu ada. It was a catastrophe. You had a spectacular decline in living standards. Anda mengalami penurunan spektakuler dalam standar hidup dan harapan hidup. Mungkin ratusan ribu orang meninggal karena penyakit terkait stres akibat tekanan ekonomi yang luar biasa pada periode ini yang diakibatkan oleh terapi kejut. Orang Rusia sangat kecewa karena, menurut pandangan mereka berpikir bahwa jika mereka melepaskan komunisme dan status mereka sebagai kekuatan dunia, mereka akan mendapatkan kemakmuran sebagai gantinya. Dan memang, mereka melepaskan status mereka sebagai kekuatan dunia dan komunisme, tetapi mereka tidak mendapatkan kemakmuran. Saya pikir reaksi di antara banyak orang Rusia adalah melihat ini sebagai masalah Amerika, sebuah konspirasi untuk melemahkan Rusia. Saya tidak berpikir itu adalah konspirasi, tetapi tidak diragukan lagi bahwa kebijakan AS berkontribusi pada hal ini. Dan berhari tiwai sikit segatif, Paris portrait hadar berthemet semaug tetes smusing. Negative attitude towards the United States among the Russian people. Jeffrey Sachs keeps emphasizing this anecdote. Jeffrey Sachs terus menekankan anekdot ini, di mana dia menggambarkan, karena dia adalah bagian dari Chicago Boys, klub neoliberalisasi di luar negeri. Tetapi dia terus menekankan bahwa meskipun dia memberikan rekomendasi yang jelas tentang bagaimana menyelamatkan ekonomi Polandia dan terutama mata uang Polandia, dan itu segera diimplementasikan. Ketika dia melakukan hal yang sama persis untuk ekonomi Rusia dan rubel Rusia, dia segera diberitahu untuk mundur. Kami tidak akan pernah menyelamatkan Rusia. Rubel mereka akan masuk ke tempat sampah. Itu pada dasarnya adalah kebijakan AS tanpa secara resmi menyatakannya. Dan dia mengatakan, saya naif percaya bahwa AS benar-benar ingin membantu mantan saingan ketika sebenarnya ada semacam pemahaman, jika bukan rencana, untuk membiarkan Rusia berdarah. Bisakah Anda berbicara tentang itu? Let Russia bleed. Can you speak to that? In his written account, he said, Dalam catatan tertulisnya, dia memperluas hal ini dan mencatat bahwa dia memiliki percakapan dengan Lawrence Eagleburger, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, mengatakan bahwa agar kebijakan privatisasi ini efektif, kita harus melakukan apa yang kita lakukan di Polandia, yaitu mendapatkan keringanan utang dan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat. Pada dasarnya, Eagleburger menertawakannya dan menate bahwa Everett akan selalu melihat Rusia sebagai musuh, atau setidaknya sebagai lawan, tidak peduli apa yang kita lakukan, dan bahwa tidak ada cara Kongres akan menyetujuinya.
atau bahwa dia akan merekomendasikannya. Congress would approve it, or that I would even recommend it. This is recalled from memory. I might have some of the details wrong, but Ini diingat dari ingatan. that's of the Congress. Saya mungkin salah dalam beberapa detail, tetapi pada dasarnya, itulah arah percakapan saat dia menceritakannya. Dan ya, tidak ada bantuan ekonomi selama periode ini. Jeffrey Sachs, Anda tahu, telah menjadi salah satu kritikus paling fasih dan artikulatif terhadap kebijakan luar negeri AS belakangan ini. Dan Anda tahu, dia sangat paham tentang hal ini, karena terlibat dalam semua keputusan besar tentang ekonomi sepanjang periode ini. Dan ya, sedajingnya kursi, bahwa itu with Frank Itrams Gertni, embrace incident dan brosmer American States. And hostility towards the United States. One other thing, though, I suppose, is that Salah satu hal yang ingin saya tekankan adalah bahwa, selain dari kesombongan dan rasa pencapaian yang telah saya catat, ada kecemasan di tingkat elit kebijakan luar negeri. Seluruh pembenaran untuk kehadiran Amerika di luar negeri, ratusan pangkalan di luar negeri, armada di seluruh dunia, pembenaran untuk CIA dan semacam negara rahasia yang baru dalam kehidupan Amerika, setidaknya dengan perang dingin, pembenaran untuk pengeluaran militer yang tinggi dan memiliki kompleks industri militer permanen, menggunakan frasa Eisenhower, semua ini telah dibenarkan oleh ancaman Soviet. Ada ancaman besar dari Uni Soviet, dan selalu ada implikasi bahwa jika Anda menghilangkan Uni Soviet, jika entah bagaimana, melalui proses ajaib, Uni Soviet dihapus dari peta dan berhenti ada, kita tidak akan membutuhkan semua ini. we wouldn't need any of these things. All right? And so history actually did that. Baiklah, dan sejarah benar-benar melakukan itu. Seperti yang kita tahu, hal yang tak terbayangkan terjadi. Uni Soviet dihapus dari peta, dan Rusia menjadi, setidaknya untuk sementara, tidak hanya negara yang bersahabat, tetapi sebentar menjadi sesuatu yang cukup dekat dengan negara bawahan Amerika Serikat. Dan Anda tahu, yang luar biasa adalah tidak ada perubahan dalam kebijakan luar negeri Amerika, atau setidaknya sangat sedikit perubahan. Dan saya pikir itu bukan kebetulan, tapi dirancang. Lembaga kebijakan luar negeri, militer berseragam, layanan intelijen, dan kompleks industri militer, semua yang sangat khawatir selama hampir 1 dekade. Bagaimana kita membenarkan semua ini kepada publik? Bagaimana kita membenarkan NATO khususnya? NATO adalah permata mahkota dari kehadiran negeri Amerika. NATO was the jewel in the crown of America's overseas presence. And officially, the only justification... Dan secara resmi, satu-satunya pembenaran adalah untuk mencegah invasi Soviet ke Eropa. Dan tidak ada Uni Soviet lagi. Fakta Warsawa telah dibubarkan. Jadi tidak ada tujuan untuk NATO. Dan Anda tahu ini menjadi sedikit lelukon selama beberapa tahun. Saya ingat Jane's Defense Weekly membahas bagaimana mereka mencoba memikirkan pembenaran baru untuk NATO. Dan idenya adalah NATO mungkin bisa campur tangan di luar Eropa di suatu tempat. Dan istilahnya adalah di luar area. Dan frasa yang digunakan adalah itu harus di luar area atau keluar dari bisnis. Baiklah. Di luar area atau keluar dari bisnis. Dan mereka dari bisnis karena pertunjukan harus terus berjalan. Pertunjukan harus berjalan. The show must go on. The show must go on. There's obviously institutional inertia. The libertarians... Jelas ada inersia institusional. Kaum libertarian benar bahwa institusi tidak suka gulung tikar. Dan kepentingan kuat yang ada di belakang mereka juga tidak ingin gulung tikar. Jadi mereka harus menemukan pembenaran baru. Mencari pembenaran baru untuk kekuatan Amerika menjadi semacam lelukon, kebutuhan akan musuh baru. Kita harus menemukan musuh baru. Dan orang-orang berulang kali mengatakan, setengah bercanda, mereka merindukan perang dingin. Tapi iswanya stinger panda, harkam dia and mewpiduang bing dingin, dan mereka menciptakan sakibat berdingin. Jelas, jika Anda mencari musuh, pada akhirnya, Anda and mending itu. Look for an enemy. Eventually, you will find an enemy. This is the core for me. Ini adalah inti bagi saya tentang pemikiran neokonservatif, dialektika, atau kebutuhan akan pihak lain yang signifikan dan baik versus jahat, karena Anda selalu perlu menjadi baik. Dan kita akan beralih ke yang lain sebentar lagi. Tetapi hanya satu pertanyaan terakhir tentang neokonservatif, yaitu iterasi mereka saat ini. Karena tahun 1990-an juga merupakan momen ketika tiba-tiba Mr. Kagan dan beberapa orang di sekitarnya mulai menciptakan proyek untuk abad Amerika baru.
Ketika versi baru dari neokonservatif mulai menyelesaikan masalah yang dulunya menjadi tujuan akhir dari versi lama, dan mereka mulai memutar versi baru dari ideologi neokonservatif ini, bisakah Anda berbicara tentang Kagan dan istrinya, Nuland, dan beberapa orang lainnya, mentor besar mereka, Wolfowitz, dan di mana kita hari ini? Their great mentor Wolfowitz and where we are today. Probably the more important figure during the 90s. Wolfowitz mungkin adalah tokoh yang lebih penting selama tahun 90-an menurut saya. Wolfowitz sekali lagi, dia adalah tokoh neokonservatif kunci, mantan penasihat Senator Jackson. Dia adalah wakil Richard Cheney di Departemen Pertahanan pada awal tahun 90-an. Dan dia merumuskan rencana baru untuk periode pasca Perang Dingin pada tahun 1992, yang disebut Dokumen Panduan Perencanaan Pertahanan. Dokumen ini bocor ke New York Times. Itulah cara kita mengetahuinya. Itu adalah dokumen yang sangat agresif, yang pada dasarnya mengatakan bahwa runtuhnya Uni Soviet memberi Amerika Serikat keadaan yang hampir tidak dikenal dalam sejarah. Tidak dikenal oleh kekaisaran lain manapun pada dasarnya, yaitu bahwa tidak ada penantang nyata bagi Amerika Serikat. Challenger of the United States. And the United States has the ability to establish. Dan Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk membangun dominasi global. Saya mengutip di sini, yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tujuan kebijakan Amerika setelah Perang Dingin seharusnya adalah untuk memanfaatkan momen ini, bukan untuk mundur, tetapi untuk memanfaatkan momen ini dan membangun dominasi global ini, memproyeksikannya sejauh mungkin ke masa depan, dan untuk mengintimidasi penantang di masa depan, penantang potensial, dan mulai mencari musuh. Tidak disebutkan mencari musuh, tetapi itulah nanya, karena mereka berbicara dan Rusia sebagai musuh potensial. Mereka bahkan berbicara tentang perlunya mengganggu persatuan Eropa di UE, karena mereka khawatir Uni Eropa bisa menjadi penantang. Because they fear the European Union could be a challenger. This is very significant because briefly in the 90s, Ini sangat signifikan karena sebentar di tahun 90-an, orang Eropa sebenarnya mempertimbangkan perlunya menantang hegemoni Amerika karena dianggap tidak sehat memiliki pada dasarnya sebuah kediktatoran global yang berasal dari Washington. Dipikirkan bahwa tidak ada negara Eropa yang cukup besar untuk menantang Amerika Serikat secara individu, tetapi secara kolektif, mereka setidaknya bisa menantang Amerika dalam hal dominasi ekonomi dan politik, juga dominasi militer. Itatalkan memberinya mengapres pio aerofor Indonesia, tapi pembit sa superamis rampor. Tiga sebenarnya mani banks persatuan Eropa finding minggay day tautit singin. Unity by playing off countries against each other. That was what was talked about in the defense. Itulah yang dibahas dalam Dokumen Panduan Perencanaan Pertahanan. Pentingnya mencegah Eropa mengadopsi kebijakan luar negeri yang independen, yang sedang mereka pertimbangkan. Independen berarti independen dari Amerika Serikat. Pada dasarnya melakukan untuk Eropa apa yang dilakukan Charles de Gaulle untuk Prancis di era sebelumnya. Dan perlunya tidak hanya mempertahankan NATO dan menegaskan bahwa NATO memiliki fungsi, tetapi juga meluas NATO ke negara berbagai di Eropa Timur. Ini stas and time tertinggal dalam dokumen pinwen sustain belahan. In the defense planning guidance document. And so this was a very aggressive, expansive document. Jadi, ini adalah dokumen yang sangat agresif dan luas. Sangat mengesankan betapa merendahkan dan bersifat konfrontatif nada yang diambilnya, bahkan terhadap negara-negara seperti Jerman dan Jepang, yang merupakan salah satu alasan kebocorannya sangat merusak, dan mengapa pemerintahan Bush secara publik mencoba menjauhkan diri darinya. Namun, jika dilihat kembali, saya pikir ini benar merupakan kekuatan pemandu era pasca Perang Dingin, Taguman Man Pertahanan. Itu cetak biru, neokonservatif, dan mabhaitaf Rhinelanting hikayani. Slatstatwa kukunzi de situ, and muswort nasa baro, des karingki, takayin na mercinamus, thank the Yvitanakanangi. And again, you look for an enemy, you will find one. Would you agree with me? Apakah Anda setuju sebagai hit? Beritahu elemen ideologis inti plat ini lebih neokonservatif. Itu di Murphyman henton dan musuh. There are only vassals and enemies. Well, it's a basic realist principle. Nah, ini prinsip Darrelis yang Anda tahu, Charles de Gaulle mengatakan, Prancis tidak memiliki sekutu permanen, dan dia tidak memiliki prinsip permanen.
dia memiliki kepentingan permanen. Jadi itu tidak dimulai dengan kaum neokonservatif secara khusus. Namun, saya berpikir tentang kaum neokonservatif sebagai yang memiliki penekanan luar biasa pada kekuatan militer yang agresif, dan menggunakan kekuatan daripada negosiasi dimanapun memungkinkan, dan melakukannya dengan gaya Israel, melakukan cara agresif dan ofensif. To do it aggressively and offensively.